Oke, halo semua. Kenalin gua Arik dan selamat datang di podcast Beropini. Di sini opini, di sana diskusi, di mana-mana ada solusi. Gue sekarang pengen ngebahas tentang konten kreator karena gue beranjak dari hal-hal yang terdekat dari diri gue dulu. Kalau yang belum tahu, kenalin gue Arik Riyandi. Gue adalah konten kreator di Instagram dan TikTok. Gue juga suka memposting video tentang apapun itu. Alhamdulillah dari sana gue beranjak ke pekerjaan profesional seperti freelance videographer. Ya itu mungkin bukan profesional bagi orang, tapi menurut gue itu udah profesional. Dan gue pengen ngasih tips bagaimana bisa menjadi konten kreator. Gue pertama kali ke-trigger itu untuk membuat video ini itu karena dulu gue pernah upload video tutorial gitu di Reels dan TikTok, dan alhamdulillahnya tuh yang nonton rame. Terus gue lihat isi komennya, ada yang komen kayak gini, intinya pakai kamera bagus dulu nggak sih, gitu komennya. Jujur waktu itu gue mikir gini, kalau misalkan lu nunggu kamera lu bagus dulu, kapan lu mulainya? Gue itu dulu pakai kamera yang ada di HP Xiaomi Redmi Note 5. Bener HP kentang kalau misalkan dibawa ke zaman sekarang. Tapi gue enjoy dan survive di sana, makanya menjadikan gue yang sekarang gitu. Di HP Redmi Note 5 itu gue tag video, walaupun videonya jelek banget pak. Bener-bener kalau misalkan gue ngeliat video lawas gue itu, gue ngerasa ini kok bisa ada orang kuat nonton hal kayak gini gitu. Tapi gue survive akan hal itu, dan gue juga tag foto, tag beberapa konten lainnya, dan menjadikan Instagram gue yang sekarang. Gue survive akan hal itu dengan alat yang seadanya. Gue juga beli kamera Sony Alpha 6000, yang mana kata orang sekarang itu masih worth it untuk tag video dan foto, walaupun untuk dibawa ke pekerjaan yang ranah profesional mungkin harus bisa upgrade lagi, tapi gue memilih untuk belum, karena belum saatnya menurut gue ya. Yang pengen gue sampaikan di sini, kenapa nggak mulai dulu aja dengan alat yang seadanya? Maksud gue gini, lu perlu mengasah skill lu dulu supaya lu bisa menghasilkan hasil yang bagus. Hasil pertama yang lu bikin itu pasti gue jamin 99% itu jelek, karena gue ngalamin sendiri. Dan lu bisa menilai hal itu jelek kalau misalkan lu udah banyak menghasilkan karya-karya yang lain. Lu bangun karya lu setinggi apa, pas lu di atas lu ngeliat karya lu yang di bawah kok jelek banget, itu tandanya lu udah survive, udah berhasil bikin diri lu jadi yang lebih baik lagi, versi lu tentunya. Kalau misalkan lu bergantung dengan kata-kata ya HP gue seadanya, kamera gue seadanya, alat gue seadanya, dan lu pengen menjadi content creator dengan kalimat tersebut, menurut gue setahun 2 tahun kayaknya lu gak bakal bisa survive dengan keadaan, karena lu pasti nunggu timing. Yang kita tahu, setidaknya kita bisa berusaha untuk menciptakan timing yang tepat itu, momen yang bagus itu. Pertama, tips yang bisa gue kasih adalah mulai dulu. Ini sebenarnya klise sih, banyak content creator juga yang bilang, dan setuju mungkin akan opini gue, kalau misalkan mulai dulu aja gitu. Jangan ketergantungan dengan alat, karena yang penting itu bukan alatnya. Lu kalau misalkan dikasih Sony A7, alat yang termahal apapun zaman sekarang, tapi lu nggak tahu cara ngidupinnya, lah sama aja. Lu harus ngasah skill lu dulu dengan alat yang lu mampu. Lu serap ilmu sebanyak-banyaknya, lu serap apapun pengalaman yang lu bisa ambil dari orang-orang, dan itu menjadikan skill lu makin tajam. Oke, itu tips yang pertama. Yang kedua, lu harus ngebanyakin referensi pak, dengan melihat konten-konten yang menurut lu bagus, dan lu meng-create konten lu sendiri tapi berdasarkan apa yang lu lihat tadi. Itu secara nggak langsung nanti bakal menciptakan standar sendiri buat lu pribadi untuk menghasilkan karya berikutnya. Contoh kita ngebahas tentang video ya. Kalau misalkan lu suka video, contoh Agung Hapsah dan Ferry Irwandi. Kalau misalkan lu suka dengan video itu, coba lu bikin video secara menurut lu pribadi itu bagus dan sama dengan konsepnya Ferry Irwandi dan Agung Hapsah, dan lu bandingin kira-kira nanti apa yang kurang ya. Kira-kira nanti apa yang bakal perlu lu lakuin lebih lagi, perlu lu push lebih lagi tentang hal ini, mungkin kekurangan di sini dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan referensi lu udah banyak, lu tinggal nyari aja. Kalau misalkan emang mau bikin suatu video yang bagus, kan sekarang udah banyak ya tutorial-tutorial di YouTube atau misalkan di TikTok, tinggal nyari gimana cara bikin
suatu video tentang A atau suatu video tentang B, lu bisa pelajari di situ dan amati, tiru, modifikasi. Lu ngamati videonya, lu tiru cara bikin suatu video itu gimana, dan ketika lu mau bikin videonya, lu modifikasi kira-kira yang dilakukan orang ini adalah melakukan hal A, tapi mungkin gue bisa melakukan hal yang B untuk menghasilkan video yang sama. Ya, dalam sebuah konten atau video ataupun karya-karya yang lain pasti ada namanya hak cipta, Pak. Dan kalau misalkan kalian meniru itu secara plek-tiplek dan nggak ada modifikasi sama sekali, ya kalian bisa kena pasal itu. Jadi gue saranin, tolong jangan persis 100% gitu, karena itu bakal bikin kreator yang lu tiru itu menjadi nggak enak gitu. Ya mungkin di sisi lain dia ngerasa enak aja sih, ngerasa bangga kalau misalkan dia udah ditiru, tapi dengan effort yang udah dia lakuin, terus lu menghasilkan konten yang sama, itu jadi bikin berseteru juga gitu, dan banyak konten kreator yang berseteru tentang hal itu juga gitu. Nah, yang terakhir menurut gua konsisten. 3 suku kata ini yang mudah diucapkan tapi sulit banget dilakukan, karena konsisten itu kan tentang hal atau sesuatu yang kita lakukan secara rutin ya. Tapi ketika lo ingin melakukan hal yang pengen lu lakuin secara rutin, ada banyak hal yang bikin lu terkendala gitu. Mager, terus sibuk tentang dunia luar, mungkin kalau kita ya sibuk kuliah, atau ya nggak ada inspirasi sama sekali, atau moodnya hilang gitu. Menurut gue itu yang bikin konsisten itu jadi susah dilakuin. Tapi kalau misalkan lu ngelakuin itu dengan sempurna, lu bisa konsisten, gue salut aja, karena nggak banyak orang yang bisa ngelakuin hal kayak gitu secara konsisten. Apalagi lu butuh banyak trial dan error buat ngehasilin apa yang pengen lu dapetin gitu. Contoh kalau misalkan lu pengen ngasilin uang dari konten kreator, nggak bisa transaksional. Kalau misalkan lu berharap satu video ini bisa menghasilkan banyak uang gitu, ya lu bakal kecewa. Karena banyak konten kreator di luar sana yang menghasilkan ribuan konten, tapi hasilnya nggak sepadan karena belum masanya. Tapi kalau udah datang masanya, itu enak aja nanti. Bakal banyak yang melirik lu, banyak yang meng-hire lu sebagai profesional videographer atau freelance videographer, dan itu bisa jadi cuan buat lu pribadi kan. Nah, 3 ini yang menurut gua tips yang paling penting ketika lu pengen bekerja dan pengen memulai karir sebagai content creator. Kalau 3 prinsip dasar yang menurut gua penting ini udah bisa dilakuin secara rutin, ya good luck dan good job, karena lu bisa setidaknya membuat karya dan gebrakan yang baru buat lu sendiri, dan lu semoga bisa menghasilkan apa yang pengen lu dapetin gitu. Ingat lagi seperti yang udah gua bilang tadi, alat terbaik itu adalah alat yang lu punya sekarang, bukan alat yang lu pengen. Karena yang pengen banget lu beli atau alat manapun yang pengen lu dapetin, itu bukan berarti itu hal yang terbaik. Tapi dengan lu survive dengan alat yang ada sekarang, lu mengeksplor lebih dalam tentang alat yang lu punya sekarang, ya itu yang terbaik buat lu. Dan kalau misalkan lu udah di next level, yang terbaik buat lu bakal beda lagi standarnya. Mungkin lu bisa mendapatkan hasil dan alat-alat yang lu pengen lagi gitu, yang lebih bagus tentunya. Itu dulu mungkin sekian dari gua, dan seperti biasa kalau misalkan lu punya perspektif pribadi atau opini pribadi, ya just hit me on comment section below ya. Sekian dulu, gua Rick pamit dulu diri. Thank you.